Halo kawan-kawan, bertemu lagi di part 5. Ya, di sini terdengar nggak kawan-kawan, di samping kamar saya itu terdengar rintik-rintik hujan. Adem, kayak spoi-spoi gitu. Terdengar rintik hujan yang membuat kita tenang. Kelupaan tadi, kembali ke kiri dan kanan. Oke, di part yang kelima ini kita akan membedah buku. Ini bagi kawan-kawan yang tertarik untuk belajar filsafat gitu, secara instan. Jadi kan kalau kawan-kawan yang melihat seorang yang belajar filsafat itu kebanyakan nyeleneh gitu, terus nggak pernah mandi, seperti Karl Marx misalnya, berak-berakan, jadul dan lain sebagainya. Sedangkan kawannya Engel itu kan rapi gitu, dari filosof Jerman gitu. Ini kan terdapat banyak kontradiksi di situ di antara keduanya, tapi mereka berteman baik gitu. Tapi kita harus merubah mindset kita bahwasanya filosof yang cerdas dan ganteng dan lain sebagainya itu juga harus stylish gitu. Nah, kawan-kawan, saya juga mau jujur, sekarang saya agak kurang enak badan juga gitu. Lagi agak flu, agak batuk kadang-kadang. Nah, ini tidak bukan berat-berat, tapi walaupun agak kurang enak badan, tekanan sosial yang gitulah, kawan-kawan sudah tahu sendiri gitu. Dengan perkara itu ya, kita harus semangat untuk membedah literasi, semangat untuk sama-sama semangat untuk belajar keilmuan sampai dengan prosesnya nanti, terserah itu nanti mau positif apa tidak, yang penting kita belajar dengan ikhlas gitu. Oke kawan-kawan, mulai dari awal ini, buku yang ini, judul awalnya Berpikir Seperti Filosof. Terus dari penulisnya namanya Hendra Halomuan Sifayung. Saya sudah baca kelar ini menarik, ada kelucuan gitu untuk menjadi filosof secara instan gitu. Terus dari pemaparannya di sini, bagaimana Anda terlihat seperti filosof dengan gaya-gaya stylish gitu. Terus yang pertama itu adalah, katanya di sini itu harus bertingkah laku aneh. Menjadi seorang filosof kadang harus bertingkah laku aneh. Ada itu kawan-kawan pasti sudah tahu ideologi yang terkenal kan sosialisme sama kapitalisme. Bapaknya itu adalah Adam Smith. Nah, Adam Smith ini sendiri itu dulu juga pernah berpenampilan yang nyeleneh itu tadi, seperti dia pakai kolor gitu. Jalan itu pakai kolor gitu, karena untuk mendapatkan inspirasi menurut dia. Kadang itu nyeleneh gitu. Tapi ingat kawan-kawan, jangan sampai kemudian dengan tingkat mau tampil beda dan lain sebagainya atau berperilaku nyeleneh, orang-orang gila juga seperti itu gitu. Orang gila bro, orang gila. Jadi tips yang pertama ini harus hati-hati lah. Terus yang kedua katanya, selalu mikir. Seseorang yang mau belajar filsafat itu adalah orang yang selalu mikir. Gini setiap hari harus dengan metode kawan-kawan sendiri lah. Bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berpikir secara rasional gitu. Terus yang kedua, jangan terlihat gugup diberikan Anda walaupun Anda tidak tahu gitu. Maksudnya gini, jangan kelihatan gugup ketika ada orang yang menanyakan sesuatu kepada Anda.
Jadi ketika Anda misalnya ditanya tentang apa ya, kata-kata baku yang berat dan lain sebagainya, walaupun kawan-kawan misalnya tidak tahu, pura-pura aja gitu, nggak tahu gitu, walaupun nanti sebenarnya nggak tahu jawabannya gitu, diam aja gitu, dengan santai dan lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga, berpakaian sederhana. Apa ya, maksudnya berpakaian sederhana ini mungkin kawan-kawan sudah tahulah, tidak terlalu tidak terlalu up to date dan lain sebagainya, ya berpakaian sederhana lah, tapi maksudnya tidak juga jadul-jadul amat gitu. Tidak jadul-jadul amat juga gitu, yang penting ya tidak ketinggalan mode zaman lah, sederhana katanya di sini. Terus yang tips yang kelima, selalu sering membawa buku. Aku nggak tahu ini, tapi menurut tipsnya dia ini harus sering membawa buku. Nggak tahu juga kenapa gitu, harus sering membawa buku. Alasannya kenapa? Karena saya pernah itu bawa buku juga kadang dianggap sok-sokan gitu. Pernah itu, hampir juga ya wajar lah juga, mungkin karena saya mungkin yang salah dan lain sebagainya gitu, dengan konteks masyarakat yang ada, misalnya masyarakat pedesaan gitu, tapi karena terbawa nenteng buku di pedesaan gitu, saya itu ditegur kadang. Tapi kebiasaan, sumpah demi Allah, saya nggak maksud untuk maksud untuk gaya-gaya dan lain sebagainya, tapi karena memang senang dengan dunia literasi, sering nenteng buku, kadang dianggap gila. Bayangkan hal itu, mau ditaruh apa ini kawan-kawan gitu, kalau sering terkadang dianggap ya gila gitu. Padahal kan tidak pengen seperti itu gitu. Ya tetap rendah diri lah gitu ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Terus tips yang keenam, kalau bertemu dengan filosof yang betul-betul asli di sini, misalnya kawan bertemu sama filosof yang betul-betul asli, jangan tips yang tadi itu nggak usah dipakai gitu. Nanti ketahuan nanti bodohnya gitu. Ini apa nih orang gitu, sosok berkata tinggi-tinggi gitu. Saya sudah tahu maksudnya gitu kan, jadi kita dihujat gitu. Yang penting tahu diri lah gitu kalau bertemu sama orang yang tinggi kualitas keilmuannya gitu. Nah itu tadi sub-subnya awal gitu, sub-sub yang kedua. Terus sub yang ketiga itu, seorang harus pintar bergaul, untuk pintar bersahabat dengan orang-orang terdekatnya gitu, penyuka literasi, sering diskusi, sering bertukar pikiran. Dengan itu nanti tambah wawasan kita, untuk kesukaan kita untuk belajar filsafat gitu. Terus nanti dengan dunia internet yang semakin luar biasanya gitu, nanti kalau menurut buku ini itu sebagai sebuah metode untuk agak batuk. Itu sebagai sebuah metode untuk memperbanyak keilmuan gitu, dengan internet lain sebagainya. Itu kan kalau kita searching itu sekarang di internet, mau buku-buku filsafat, mau kitab-kitab kuning, kitab-kitab apa, para pemikir yang sangat begitu luar biasanya di dunia gitu kan, tinggal kita cek gitu dengan tangan satu gitu, ribuan itu buku, tinggal kemauan dari kawan-kawan sendiri untuk mau terjun apa tidak gitu. Jangan hanya buka 18 plus melulu gitu. Ini kan jadi apa gitu, masa nanti Tuhan mau masuk ke kepala gitu dengan otak-otak 18 plus melulu gitu kan, jadi kontroversial gitu kan.
Nah itu kawan-kawan. Nah setelah itu kemudian tips yang terakhir ini, perbanyak menulis, perbanyak buku-buku yang ada, dan dengan belajar filsafat, menekuni bagian-bagiannya, terus berbincang dengan orang-orang yang baru, misalnya bukan hanya di Indonesia, tapi nanti kan ketemu sama orang-orang yang berada di luar yang pinter, atau dosen-dosen misalnya, profesor-profesor yang jago tentang ranah keilmuan filsafat gitu. Kan itu menarik, nanti dapat channel, siapa tahu kan nambah keilmuannya. Terus berkarya di sini, entah itu dengan tulisan, terus apa ya, entah itu dengan ya ada buahnya lah dalam hidup gitu. Setelah apa namanya, setelah proses yang panjang. Wah bukan panjang, ini kan instan. Nah menarik memang untuk belajar filsafat gitu, kawan-kawan gitu. Kan orang belajar filsafat itu kan sering apa ya, dianggap ateis gitu, sering dianggap apa ya, tidak percaya Tuhan. Oh jangan salah kawan-kawan, filsafat itu adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Contoh misalnya filsafat apa ya, yang tidak percaya Tuhan kan, misalnya orang-orang yang ateis tuh seperti Nietzsche, Albert Camus, dan Sartre yang terkenal dari Prancis, yang terkenal ateis gitu. Kalau saya bandingkan itu 75% ke atas itu orang-orang filosof besar itu percaya Tuhan. Ada itu yang percaya Tuhan kawan-kawan. Contoh misalnya Aristoteles gitu, Immanuel Kant dan lain sebagainya, misalnya Thomas Aquinas gitu, dan Hegel. Ini Aristoteles ini kan termasuk kategori bapak filsafat yang era Yunani pas waktu itu gitu. Dan dia menyatakan bahwa dia percaya dengan Tuhan. Nah gini, statementnya dia seperti ini. Tuhan adalah, definisi Tuhan menurut dia, Tuhan adalah penggerak mula-mula yang tidak digerakkan. Itu menurut dia. Yang satunya lagi, Thomas Aquinas di buku Summa Theologia itu juga bagaimana kepercayaan dia tentang Tuhan. Terus yang Hegel apa ya, anak muridnya Marx ya kalau nggak salah. Dia ini gurunya, terus muridnya ini Karl Marx. Hegel berpendapat sejarah merupakan representasi roh ilahi. Jadi kan semacam dia percaya dengan Tuhan gitu. Nah ini yang enaknya belajar filsafat. Ada pemikiran-pemikiran terkait misalnya Fakult yang terpengaruh sama Nietzsche gitu, Nietzsche yang terpengaruh sama Arthur Schopenhauer gitu, Immanuel Kant, terus René Descartes dan lain sebagainya. Ini kan ada keterkaitan satu sama lain di antara para pemikir ini gitu. Kalau ingin belajar filsafat ya harus runtut. Itu enaknya menggali pemikirannya satu sama lain, nanti terhubung ke filsafat keislaman di abad-abad ke 10 sampai ke atas gitu. Terus ya nanti terhubung lagi ke era-era Yunani. Itu enaknya belajar filsafat. Jangan hanya sampai ke era-era postmodern abad 21 ini gitu. Itu kawan-kawan. Semoga kawan-kawan kemudian tertarik untuk belajar filsafat. Karena filsafat itu membuat kita berpikir secara runtut dan ya menanyakan sesuatu yang adalah tentang kebenaran ini gitu. Ya, seperti itu kawan-kawan. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bedah buku-buku yang mungkin tentang filsafat dan lain sebagainya, tapi yang dasar-dasarnya aja dulu. Semoga kawan-kawan merasa tertarik untuk belajar filsafat gitu. Ya kalau enggak ya jangan dipaksakan juga gitu. Hai. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan, kita cukupkan sampai di sini.
di pertemuan selanjutnya. Semoga kawan-kawan bisa sehat-sehat semua, jaga kesehatan, dan saya doakan rezeki semakin lancar gitu. Amin gitu ya. Dengan doa dengan agama dan kepercayaan masing-masing lah. Oke kawan-kawan. Sampai di sini konten pada malam hari ini, malam yang terlampau indah untuk dilewati. Itu wajib itu. Oke. Dan sampai jumpa kawan-kawan.